Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Create Up bersama saya Prisa Sampodatu dan rekan saya. Dan saya Fajar Wayong, pemirsa, dan di Create Up kali ini kita akan membahas tema menarik, yakni potensi kredit macet dan proyeksi fintech P2P lending ke depan. Dan tentunya sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Melvin Mumpuni, founder and CEO Finansialku. Apa kabar Pak Melvin? Kabar baik Mbak Prisa, Mas Fajar. Thank you sudah join. Mungkin kita kenalan dulu ya, Finansialku ini apakah P2P lending atau apa dan solusi apa sih yang diberikan? Ya, Finansialku ini perusahaan perencana keuangan. Kami satu-satunya perusahaan perencana keuangan di Indonesia yang concern terhadap literasi keuangan. Nah, kami banyak bantu klien kami, individu, keluarga, biasanya dalam hal perencanaan keuangan dan konsultasi untuk investment. Termasuk juga kami banyak in-house training atau employee financial wellness untuk perusahaan atau korporat gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, kemarin kan sempat tuh ada yang lagi heboh bayar uang kuliah disarankannya atau diberikan bisa lewat P2P lending. Ada tanggapan khusus nggak dari Pak Melvin? Ya, saya mau kasih sudut pandang yang berbeda mungkin ya. Jadi karena saya juga alumni yang sama di sekolah yang sama ya. Jadi saya mungkin kasih sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau dari pihak kampus itu sebenarnya ada banyak pilihan. Nah, ada banyak pilihan termasuk juga ada cuti dulu dan lain sebagainya. Ya, nah salah satu pilihan yang memungkinkan itu ada pakai pinjaman online ya kemarin ya, meskipun dengan ada biaya atau bunga dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya ada pilihan-pilihan lain yang ada gitu. Jadi menurutku sih kalau cuma di emphasize atau ditekankan cuma dari pinjolnya doang kayaknya kurang fair ya. Harusnya juga disampaikan pilihan-pilihan lain yang sudah dikasih dari pihak kampus gitu. Itu hanya salah satu opsi menggunakan dana cita tadi begitu ya. Sebenarnya banyak opsi-opsi lain. Oke, selain itu Pak Melvin ini juga ada satu case barulah terkait dengan kredit macet pada platform peer-to-peer lending yang kembali terjadi. Dan kali ini kita sebut saja menghantam salah satu nama besar yakni Investri. Nah ini dari Finansialku sendiri melihatnya seperti apa sih Mas dengan tingkat uang prestasi 90 hari yang tinggi, kemudian juga persentasenya juga tinggi, apa yang bisa dicermati? Oke, jadi saya sambil melihat itu tingkat keberhasilan bayar atau TKB 90 harinya investor itu di 96,63. Nah, artinya tingkat gagal bayarnya itu masih sekitar 3 komaan ya. Nah, memang sih 96 itu tuh apakah angka bagus ya? Bagus banget enggak, tapi jelek banget enggak. Kurang lebih kalau di industri itu mirip-mirip lah ya. Kompetitornya yang lain pun juga ada di range 96% juga. Nah, kalau saya melihatnya gini, jadi kita sebagai investor juga belajar nih, ternyata untuk bisnis peer-to-peer lending tuh ada risiko bisnis. Risiko bisnisnya apa? Yaitu terjadinya gagal bayar yang mulai meningkat. Nah, tapi sebagai investor kita juga mempelajari nih, ternyata peer-to-peer lending ini dalam kondisi tertentu ada risiko terjadinya gagal bayar. Yang mungkin sama seperti kalau misal kita berinvestasi di surat-surat utang gitu. Itu ada potensi gagal bayar gitu, Mas. Oke, masih ada potensi gagal bayar, tapi kita tahu yang lain juga sebenarnya ada banyak potensi gagal bayar begitu ya. Tapi menurut Anda apa ya, bukan auranya, lebih ke pemikiran orang ketika ngomong P2P lending tuh jatuhnya terkadang tuh udah negatif duluan gitu. Apakah ada upaya sih yang bisa kita lakukan agar P2P lending ini bisa dimaknai ya sebagaimana bahwa ini tuh sebenarnya juga bisa membantu begitu? Nah, ini bagus banget. Jadi kalau saya selalu perhatiin ya, kalau pilih produk peer-to-peer lendingnya itu kita coba lihat kira-kira kalau untungnya berapa, risikonya risiko berapa. Jadi saya selalu membandingkan antara return yang bisa didapat sama risiko terburuk yang bisa kita terima. Contoh gini, misal ada perusahaan peer-to-peer lending yang bilang kita ada asuransi kalau gagal bayar terjadi asuransi, nanti yang dikembalikan 80% dari pokok kita. Berarti serugi-ruginya berapa? 20%. Nah, seuntung-untungnya kita berapa? Misal seuntung-untungnya dapatnya bunganya 15%. Oke. Are you okay dengan seuntung-untungnya 15% tapi serugi-ruginya 20%? Itu oke nggak dengan itu sebagai investor? Kalau oke ya why not? Tapi kalau nggak oke, ya berarti jangan pilih yang investasi yang ini, pilih investasi yang lain. Karena peer-to-peer lending yang berbeda, beda merek, akan ada beda penawaran lagi. Ada juga zaman dulu peer-to-peer lending yang ada jaminan emasnya. Jadi pinjaman yang kita berikan itu nilainya
nilainya cuma 80% dari nilai jaminan. Wah, itu juga menarik buat saya pada saat itu, gitu. Oke, baik. Nanti kita akan gali lebih lanjut lagi Mas Melvin, tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Create Up segera kembali. Ya pemirsa, kembali bersama kami dalam Create Up dan kembali kita lanjutkan diskusi kita di hari ini. Dan Mas Melvin, saya ingin ke pertanyaan berikutnya ini. Dari pengamatan Anda sebetulnya apa sih sebetulnya penyebab terjadinya kasus kredit macet di P2P lending? Apakah kemudian screeningnya yang tidak seketat perbankan sehingga akhirnya ini menjadi masalah utama dari P2P lending sendiri? Nah, itu pertanyaan bagus nih. Jadi saya kasih gambaran dulu mungkin ya. Jadi sekarang itu kondisinya ini tuh kenapa terjadi banyak atau mungkin gagal bayarnya meningkat gitu ya. Itu tuh masih dari dampak dari COVID-19 kemarin. Jadi dari dampak COVID-19 kemarin, terus kemudian banyak orang yang mungkin bisnisnya belum balik, belum sepenuhnya balik, ya sehingga terjadi kesulitan untuk gagal bayar. Nah, kenapa kok orang-orang itu bisnisnya belum balik? Sebenarnya gini, Indonesia itu di tahun 2023 kemarin itu tuh eh, kelas menengah bawah itu tuh diserang sama dua penyakit besar dan angkanya besar banget. Satu, judi online. Judi online itu total kerugiannya itu 200 triliun rupiah. Jadi angka itu tuh membuat ya yang bisnis-bisnis kecil kenapa nggak bisa bayar peer to peer lending, nggak bisa bayar perbankan ya karena bisnisnya seret. Kenapa bisnisnya seret? Karena orang-orang yang beli di bisnisnya mereka, customernya mereka nggak punya uang. Kenapa nggak punya uang? Kena judi online. Dan yang kedua, pinjaman online ilegal. Itu sebenarnya 2023 masalah besarnya di situ. Nah, kemudian apakah ini seleksi customernya itu longgar, dijawab lebih longgar daripada perbankan, yes, karena peer-to-peer lending itu alternatif kan daripada perbankan. Ya kalau perbankan kita tahu lah ya, kan ada 5C, ada kolateral lah, ada capacity dan lain sebagainya. Ya kalau di peer-to-peer lending, mungkin kolateralnya tidak serumit atau tidak sebesar kayak di perbankan. Dan Nah, promosinya kalau lebih dibilang lebih banyak longgar begitu daripada ya. perbankan, ya. Tapi kalau di loss, enggak, gitu. Oke, dan itu dia promosinya kan lebih banyak sehingga kalaupun tidak ada terbersit tapi ketika buka medsos muncul promosi tersebut jadi niat begitu ya. Oke, lantas dari Pak Melvin sendiri melihat Anda kan sebagai CEO dari Finansialku begitu ya. Ada nggak sih cara untuk memanage keuangan orang yang mungkin sudah terjerat P2P lending ataukah memang kan P2P lending itu biasanya yang bermasalah yang dilakukan oleh kalangan bawah begitu ya, yang kepepet biasanya seperti itu, apalagi yang pas COVID kemarin. Sebenarnya bagaimana sih peran Finansialku untuk mungkin agar ya tidak terjerat P2P lending? Kredit Gini, macet maksud teman-teman. saya. Jadi, tolong dibedakan antara pinjaman online itu sama peer-to-peer lending. Karena dua hal itu berbeda. Peer-to-peer lending itu biasanya itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan bisnis atau namanya itu lagi nih. Misal kita punya invoice-nya itu dipercepat untuk pembayarannya. Itu biasanya peer-to-peer lending itu ranahnya ke sana. Nah, kalau pinjaman online yang pada umumnya itu tuh ranahnya itu sebenarnya payday loan, bukan di peer-to-peer lending. Jenisnya adalah jenis payday loan. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau yang ada di internet utang, katakanlah ada pinjaman 80 juta buat beli ini itu dan lain sebagainya, itu tuh semuanya bentuknya tuh payday loan atau modelnya itu model KTA sebenarnya. Itu kreditnya konsumtif. Nah, kalau misal untuk peer-to-peer lending kebanyakan adalah untuk bisnis atau productive loan. Gitu. Nah, Oke. kalau tadi masalahnya itu kalau di peer-to-peer lending bunganya lebih tinggi nggak? Kalau dibandingin sama perbankan bisa jadi lebih tinggi karena risikonya juga lebih tinggi daripada ya risiko kredit di perbankan itu. Oke, Ya. lantas apa saja sih terakhir ya yang perlu dilakukan oleh masyarakat sebelum menaruh dananya di sebuah platform P2P lending? Oke, jadi ini tidak hanya platform, tapi termasuk investment ya. Kalau kita di Finansialku itu ada konsiderasi ada beberapa. Jadi kalau kita lagi apa ya konsul ke klien, kita tangani klien ada paling nggak ada 7, tapi ini saya mau bilang 6-nya aja dulu. Pertama yang perlu diperhatikan tuh risiko sama returnnya dulu, masuk nggak? Yang kedua itu time horizon sama liquidity. Ya, setelah risiko sama return, time horizon sama liquidity. Maksudnya gimana? Kalau peer-to-peer lending, kita invest di peer-to-peer lending, itu tuh ada
itu tuh dikunci, di locking periodnya ada. Nah itu bisa masuk nggak sama dengan liquidity itu akan jadi problem, kalau ada time horizon jadi problem. Ya. Makanya sesuaikan sama tujuan investasinya. Terus kalau ada masalah tax dan legal. Nah, taxnya itu termasuk taxnya cukup gede dan legalnya pasti di bawah OJK. Nah, tapi kalau menurut saya untuk memilih platform itu pastikan satu sudah di bawah OJK. Ya. Kedua, ketika kita invest itu saran saya diversifikasi. Tidak hanya di satu platform kalau ada 10 jenis pinjaman gitu enggak, tapi Ya. diversifikasi di beberapa platform. Kemudian Oke. maintain portofolionya secara berkala. Nah, tadi yang terkait diversifikasi, saya kasih data aja. Ya. Itu saya lihat ada dari tiga peer-to-peer lending nama besar. Itu ya yang tadi yang disebut sama Mbak Frisa itu Ya. Investri di 96,63%. Kalau sudah di Oke. peer-to-peer lending A itu 98,24%. Kemudian Baik, itu A yang yang bisa ungu ya menjadi tadi ya. note begitu ya untuk kemudian bagaimana kemudian jika kita memiliki dana lebih untuk investasi bisa ke P2P lending. Tadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan begitu ya menurut Mas Melvin dan juga dari Finansialku. Ini sebetulnya bisa kita gali lebih dalam lagi Mas Melvin, tapi sayang sekali waktu kita terbatas di hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam Create Up Mas Melvin. Sukses selalu untuk Anda dan juga Finansialku. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih dan sebelum kami akhiri pemirsa kami update kembali posisi indeks harga saham gabungan sampai dengan saat ini di mana IHSG pemirsa tadi dibuka di teritori negatif dan sejauh ini masih melemah atau cenderung melemah tapi stagnan ya karena hanya turun 0,01% atau 4 poin 7.234 pada pukul 9:29. Ya, top gainers ada BMRI naik 1,5%, BRPT naik 2,38%, ada Brand 4,55% dan juga TPIA, Film, Cuan dan juga sejumlah saham lainnya. Oke, sementara top losersnya adalah BBRI, kemudian ada GoTo, Antam, CGAS, Medco dan juga Arto. Baik top losers dan top gainers tampaknya ini sama-sama kuat begitu ya. Oke. Dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan tentunya sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Fajar Wayong. Ya, dan saya Prisa Somodatu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.